Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heran Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan hari ini adalah berharap dalam iman. Percaya kepada Tuhan mengandaikan penyerahan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan, baik dalam situasi mudah maupun sulit. Santo Chrysostomus yang kita peringati hari ini menghadapi situasi tidak mudah dalam hidup karena intimidasi dari kekaisaran, tetapi dia tetap mewartakan Kristus. Kehadirannya melalui pewartaan telah mengubah banyak orang. Karena itu dia dikenal sebagai si mulut emas. Iman memang menjadi yang utama dalam hidup setiap pengikut Kristus. Bagi murid Yesus yang sejati, tidak pernah ada kata putus asa. Yang ada adalah pengharapan yang tidak kunjung putus. Pengharapan bukan karena keyakinan akan kekuatan diri sendiri, tapi pengharapan atas dasar iman. Keyakinan bahwa Allah pasti bekerja menolong kita. Bahwa pertolongan selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Bahwa Dia selalu menyertai perjuangan kita. Hal itulah yang dipuji Yesus dari diri seorang perwira Kapernaum yang mengharapkan kesembuhan hamba yang disayanginya. Saudara yang terkasih, mari kita membangun kualitas rohani yang layak di mata Tuhan. Kita perlu belajar mengimani Kristus dengan rendah hati. Betapapun kaya, pintar, dan berkuasanya kita, di hadapan Tuhan kita tidak berarti. Kita juga perlu mensyukuri karunia dan penyelenggaraan Tuhan dengan cara melayani sesama yang membutuhkan tanpa syarat apapun. Kita melayani karena Tuhan ada di dalam diri mereka. Semoga dengan itu kita hendak meraih keselamatan di dalam kerajaan abadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.